Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jusa Surya Putra, absen 20 dari kelas 11-3. Di sini saya akan melakukan suatu eksperimen sederhana mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini terdapat 3 percobaan yang akan saya lakukan. Yang pertama itu adalah percobaan A, pengaruh konsentrasi cuka. Jadi bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama kita harus menyiapkan 3 botol, 1, 2, dan 3. Dan yang kedua kita harus menyiapkan balon. Dan yang keempat kita harus menyiapkan soda kue. Dan yang kelima kita harus menyiapkan cuka. Jadi yang step pertama yang harus kita lakukan yaitu memberikan 50 ml cuka murni ke dalam botol 1A. Dan yang kedua kita memasukkan 25 ml cuka dan 25 ml air. Jadi perbandingannya 1:1. 25 ml. Dan untuk botol yang ketiga kita masukkan 12,5 ml cuka dan 37,5 ml air. Jadi perbandingannya 1:3. Ya, perkiraan segini 12,5 ml. Dan ini untuk 37,5 ml air. Oke, jadi kita udah dapat semua. Yang pertama itu 50 ml cuka, yang kedua itu 25 ml cuka dan 25 ml air, dan yang ketiga itu adalah 12,5 cuka dan 37,5 ml air. Dan step yang kedua yaitu tambahkan 1 sendok soda kue ke dalam balon. Ya, perkiraan 1 sendok teh segini. Kita coba masukkan ke dalam botol 1A. Satu, dua, tiga. Oke, untuk diameter tertingginya dia itu ada di 7 cm dalam sekitar 0 sampai 30 detik. Tapi di saat 30 detik sampai ke 60 detik diameternya mulai mengecil sampai ke 6,5 cm. Nah, botol yang kedua kita akan masukkan 1 sendok teh. Sudah masuk kan? Satu, dua, tiga. Oke, juga tadi 4,5 cm itu di detik ke 0 sampai ke 30, dan di detik 30 sampai ke 60 diameternya mengecil hingga ke 4 cm. Dan ini dengan konsentrasi 1:1 yang dimana 25 ml itu cuka dan 25 ml lagi itu air. Satu, dua, tiga.
Oke, untuk botol yang ketiga, diameter tertingginya itu ada di sekitar 4 cm, itu dari 0 sampai 30 detik, dan 30 detik sampai ke 60 detik itu diameternya mengurang sampai ke sekitar 3,7 cm. Kita lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, untuk percobaan kedua yaitu mengenai pengaruh jumlah soda kue. Jadi berbeda dengan percobaan yang pertama. Kalau percobaan pertama itu kayak perbandingan di antara si cuka dan si air. Contohnya yang tadi misalnya kita pakai 50 ml cuka, itu dia berarti murni 100%. Terus kalau yang A2 dia itu 1:2, 1:1, yang berarti 25 ml cuka dan 25 ml air. Nah, berbeda dengan percobaan yang kedua ini. Percobaan yang kedua ini semuanya diratain. Di sini udah ada 3 botol. Tiga botol ini berisi 50 ml cuka. Jadi semuanya diratain dengan 50 ml cuka murni tanpa tambahan yang lain. Nah, yang bikin beda itu apa? Yang bikin beda itu adalah soda kuenya. Sebelumnya kita menambahkan soda kuenya sekitar 1 sendok teh. Nah, kalau ini kita bedakan menjadi 0,5 sendok teh dan 1 sendok teh, dan yang terakhir itu adalah 2 sendok teh. Nah, di sini kita akan melihat manakah balon yang mengembang paling besar. Dari yang pertama dulu, yang B1, di sini kita akan tambahkan sekitar 0,5 sendok teh. Dan yang kedua, kita akan nambahin sekitar 1 sendok teh. Dan yang terakhir, kita tambahkan 2 sendok teh. Ya, kita akan pasang balonnya. Satu, dua, tiga. Untuk yang 0,5 sendok teh, diameter tertingginya itu dari 0 sampai 30 detik sekitar 5 cm, dan untuk 30 sampai 60 detiknya itu sekitar 4 sampai 4,5 cm. Dan untuk yang kedua, yang 1 sendok teh, itu sama seperti yang tadi, 7 cm dari 0 sampai ke 30, dan untuk 30 sampai ke 60 detik diameter dia berkurang sampai 6,5 cm. Dan untuk yang botol ketiga, diameternya itu sangat besar, yaitu sekitar 9 cm dari 0 sampai 30 detik, dan di saat 30 sampai 60 detik diameternya berkurang jadi sekitar 8 sampai 8,5 cm. Di sini dapat terlihat bahwa
jumlah konsentrasi atau jumlah soda kue yang dimasukkan itu juga berpengaruh dalam pembesaran balon ini. Kita lanjut ke percobaan yang terakhir. Oke, untuk percobaan ketiga di sini adalah pengaruh suhu. Nah, untuk botol yang pertama ini adalah cuka dingin sekitar 50 mili. Semuanya ini adalah 50 mili. Dan yang kedua ini adalah suhu ruang. Dan yang ketiga ini adalah cuka hangat. Nah, di sini masih sama, kita akan tambahkan soda kue adalah masing-masing botol dan manakah yang botol yang akan mengembang paling besar. Kita tambahkan sekitar 1 sendok teh soda kue. Dalam 1, 2, 3. Oke, untuk sekitar 1 menit ini bisa mengembang sekitar 4 cm dan tidak berkurang karena sebelumnya saya kurang rapat untuk menutupnya dan ini sekarang udah rapat. Dan untuk botol yang kedua yang di suhu ruang, yang ini suhu dingin, dan yang untuk suhu ruang dia itu diameternya sekitar 5 cm dan juga tidak berkurang. Jadi sama dari 0 sampai 60 detik dia itu sama di 5 cm. Dan untuk yang suhu hangat dia ini lebih besar, sekitar 8 cm dan juga tidak berkurang dari 0 detik sampai ke 60 detik. Di sini dapat terlihat bahwa suhu itu mempengaruhi suatu laju reaksi. Yang di botol C1 cuka dingin ternyata mengembangnya tidak sebesar yang hangat. Kenapa? Karena di cuka yang hangat si partikel atau reaksi tersebut dapat berjalan dengan lancar atau seluasa. Sedangkan kalau yang dingin dia itu tidak bisa bergerak secara leluasa, sehingga reaksi untuk mengubah ke CO2-nya itu lebih lama daripada yang hangat. Karena yang hangat ini laju reaksinya dapat berjalan dengan cepat karena diberikan energi dari hangat tersebut. Oke, jadi untuk kesimpulan praktikum atau eksperimen sederhana pada kali ini adalah dari eksperimen pertama, yang A itu adalah perbandingan konsentrasi antara 1:1 dan yang 100% murni dan yang 1:2. Dapat disimpulkan bahwa semakin pekat suatu cuka, maka itu akan mempengaruhi suatu reaksi juga. Makanya tadi di botol yang cukanya itu tidak ditambahkan air, dia itu akan mengembang lebih besar dibandingkan botol yang ditambahkan air. Dan untuk percobaan yang kedua, yaitu seberapa banyak soda kue yang dimasukkan, itu juga berpengaruh. Jadi semakin banyak soda kue yang akan dimasukkan, maka akan semakin besar juga balon akan mengembang. Dan yang ketiga itu adalah pengaruh suhu. Di sini suhu juga berpengaruh. Makanya kalau kalian buat teh celup itu biasanya
pakai air hangat. Kenapa harus pakai air hangat? Karena air hangat itu memberikan energi, makanya partikel itu dapat bergerak secara leluasa. Nah, ini juga dapat terjadi di dalam praktikum yang tadi. Jadi, dengan air hangat, partikel dari cuka dan soda kue itu dapat bergerak dan bereaksi secara lancar dan leluasa. Makanya, dari 3 botol tersebut, yang paling besar itu adalah yang C3 kalau nggak salah, yang hangat. Yaitu membesar sekitar 8 cm daripada yang dingin. Nah, kenapa yang dingin tidak membesar seperti yang hangat? Karena yang dingin itu seperti menahan partikel untuk bergerak. Makanya kalau air beku itu terjadi ketika partikel itu tertahan, dia itu nggak bergerak. Makanya sesuatu yang membeku itu pasti bentuknya padat, karena partikelnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Sedangkan yang hangat, partikel itu dapat bergerak bebas kemana saja. Oke, sekian dari praktikum saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.